Buat teman-teman yang ngikutin tawuran chipset gua ini pasti tahu kalau prosesor favorit gua itu adalah Snapdragon 870. Dan akhir-akhir ini Dimensity 8100 Ultra. Tapi di video ini gua harus bilang posisi mereka terancam. Kayak biasa gue bakal jalanin 6 kali Antutu, recording, YouTube, Geekbench, download, rendering, dan ditutup stress test 3D Mark. Nggak sampai situ, gue bakal bahas tipis tentang perbandingan gamingnya juga. GP langsung aja gue mulai tes dengan cek suhu ketiga HP ini yang ada di 30-31 derajat. Baterai 100% plus settingan gue samain ya. Connect di wifi yang sama, brightness auto, dan volume di sekitar 20-30%. Untuk software update pastinya yang terbaru dong. Dan informasi aja nih, kalau Xiaomi 12T dan Poco F4 gua udah upgrade ke MIUI 14 Android 13. Oh ya, refresh rate-nya juga sama di 120Hz dan performance mode-nya on. Setelah selesai semuanya dan gak ada background apps, langsung aja gue jalanin tes Antutu untuk ketiga HP ini. Setelah 10 menit kemudian, Redmi kelar duluan dengan 971 ribuan ya. Suhu hangat di 38,3 derajat. Habis itu 20 detik kemudian disusul Xiaomi dengan skor 841 ribu yang punya suhu lebih tinggi 2 derajat. Habis itu nggak lama Poco F4 kelar dengan skor 710 ribu dengan suhu yang nggak jauh beda dari Xiaomi yaitu 40,6. Untuk konsumsi baterai, Redmi dan Xiaomi masih strong ya di 100%, sementara Poco udah berkurang 2%. Dan buat menghemat kuota teman-teman, langsung aja nih gue kasih data tes dari 1 sampai 6. Untuk kesimpulannya yang pertama, stabilisasi performance nilai terbaik dipegang oleh Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan penurunan cuma 1,28% aja. Habis itu disusul cukup tipis nih oleh Dimensity 8100 Ultra di 1,82. Dan terakhir Poco F4 turun di sekitar 5%. Terus gimana dengan suhunya? Paling panas Xiaomi 12T, suhu rata-ratanya di 43,5. Diikuti Poco F4 di 42,9 dan paling adem Redmi Note 12 Turbo di 41,1 derajat. Kalau rata-rata skor langsung aja kalian lihat di sini ya. Terakhir yang gak kalah penting, konsumsi baterai. Di mana Redmi dan Xiaomi cukup bersaing ketat ya, sama-sama berkurang 17%. Apakah sampai akhir tes bakal sama? Jawabannya enggak. Kita lihat di akhir video nanti. Terus untuk Poco F4 berkurang cukup jauh nih di 22%. Sekalian gue kasih lihat juga ya konsumsi dayanya dalam mAh. Karena ada perbedaan kapasitas baterai dengan Poco F4. Lanjut kita tes recording 4K 30 fps selama 30 menit. Dan lihat baterainya nih habis berapa. Terus seberapa panas sih? Tapi yang bikin gua bertanya-tanya ya, kenapa chipset yang paling jadul Snapdragon 870 di Poco F4 ini justru bisa shoot sampai resolusi 4K 60, sedangkan kedua HP lainnya mentok di 4K 30 aja. Terus video selfie-nya juga malah kebalikan nih. Poco lebih cupu di sini, mentok di 1080 30 fps aja. Sedangkan yang lain bisa sampai 60. Ada yang tahu kenapa nggak? Terus info tambahan aja nih, kalau ketiga HP ini cuma bisa record maksimal 8 menit aja ya. Jadi menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur. Dan menit ke-8 bakal otomatis stop recording. Oke, balik lagi ke hasilnya. Selama 30 menit, yang paling memakan daya itu ada di Poco F4 dengan 12%. Habis itu Xiaomi 11% dan Redmi lebih irit di 9% aja. Sedangkan suhu, Xiaomi paling panas dengan 44 derajat. Kalau Redmi paling adem di 39,1. BTW guys, walaupun video tawuran chipset ini nggak serame video unboxing, tapi buat kalian yang bener-bener suka, boleh bantu gua buat like video ini ya. Jadi gue biar tahu nih, mesti terus bikin konten kayak gini atau enggak. Thank you. Lanjut ke tes yang lebih ringan, yaitu streaming YouTube 1080p nih, selama setengah jam. Tapi sebelum ke hasilnya, kalian perhatiin deh, bezelnya Redmi tipis banget ya kalau dibandingin sama Xiaomi 12T dan Poco F4. Cakep sih ini. Dan hasilnya mirip-mirip. Konsumsi baterai berkurang 3-4%. Sementara suhu bervariasi nih, 30, 31, dan 32 derajat. Ingat ya, sekali lagi nih, untuk tes ini brightness gue bikin auto dengan volume di sekitar 20-30%. Oke, kita balik lagi ke tes benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang mana sekitar 4 menit setelahnya Redmi kelar duluan ya dengan posisi cukup jauh, 60%-an untuk Xiaomi dan Poco. Semenit kemudian Xiaomi kelar dan gak lama disusul oleh Poco.
Buat skornya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini cukup jauh ya di 1600-an untuk single core. Sedangkan kedua HP lainnya itu di 1100-an. Untuk multi-core masing-masing terpaut 700 poin dari Redmi tertinggi dan Poco paling rendah. Buat suhunya mirip-mirip sih di 34 sampai 35 derajat dan baterai juga sama-sama berkurang 2%. Nah, ini nggak kalah seru dan beda dari tes-tes sebelumnya. Tes speed download, yang disclaimer aja nih ya. Ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP, tapi di saat download bersamaan, siapa sih yang lebih agresif? Sesuai real life aja nih, kalau kita pakai HP, pasti bakal barengan kan sama pengguna HP lainnya. Dan gue ingetin lagi kalau ketiga HP ini connect di WiFi yang sama, dengan footage video 4K 2GB. Secara speed terlihat kalau Poco sama Redmi bisa ganti-gantian gitu ya. Kedua HP ini kadang bisa mencapai top speed sampai belasan mega. Sedangkan Xiaomi speed mentoknya itu ada di 7 mega. Cuman secara rata-rata sekitar 5 megaan. Setelah hampir 5 menit, Poco akhirnya bisa kelar duluan dan gak lama disusul Redmi 10 detik kemudian. Sedangkan Xiaomi cukup tertinggal jauh nih, masih di sekitar 50%-an. Untuk speed emang terjadi kenaikan sih setelah kedua HP lainnya kelar, tapi nggak terlalu signifikan juga. Dari rata-rata 5 megaan lanjut ke 7 megaan. Dan akhirnya 3,5 menit kemudian baru Xiaomi 12T kelar download. Setelah download, lanjut kita edit dengan KineMaster. Dan FYI, ini footage 4K 10 menit yang gue kasih scaling dan satu filter. Habis itu gue ekspor dalam 4K 30 fps ya, dengan bitrate yang gue mentokin. Untuk outputnya di sekitar 6 gigaan. Dan buat hasilnya, Redmi memimpin lagi guys. Dan 67 detik setelahnya disusul Poco, setelah itu Xiaomi 12T. Untuk konsumsi baterai, selain kelar lebih cepat, Redmi juga bisa lebih hemat juga dengan berkurang 2% aja. Sedangkan kedua HP lainnya 3%. Dan ini tes terakhir kita, yaitu 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Yang setelah 20 menit jalan, Snapdragon 7 Plus Gen 2 dapat skor paling tinggi di 1961. Kedua Dimensity 8100 Ultra dan terakhir Poco F4. Sedangkan untuk stabilisasinya justru 7 Plus Gen 2 ini paling rendah dengan 85%. Dan chipset Dimensity ini dapat persentase hampir sempurna di 99,4. Lanjut, suhunya 7 Plus Gen 2 cukup konsisten ya, jadi yang paling adem dengan suhu 40,8. Habis itu terpaut 3 derajat lebih panas dengan kedua HP lainnya di 43 dan 44. Dan akhirnya sisa baterai terbanyak dimenangkan oleh Redmi Note 12 Turbo di 57%. Habis itu Xiaomi 12T 53 dan paling sedikit ada di Poco F4 di 45%. Oke, buat gaming, gue coba rangkumin dari tes-tes gue sebelumnya ya untuk ketiga HP ini. Kalian bisa lihat langsung sih untuk durasi main, konsumsi baterai, suhu, dan FPS rata-ratanya. BTW untuk gamenya itu Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps dan performance mode-nya sama-sama aktif. Untuk FPS tertinggi didapat Xiaomi 12T yang sebenarnya selisihnya juga tipis-tipis aja sih buat ketiga HP ini. Dan pengalaman mainnya pun sama-sama mulus kok untuk FPS di atas 50-an. Terus walaupun dari sisi durasi main sedikit beda, tapi overall untuk konsumsi daya dan suhu di Redmi Note 12 Turbo lebih baik menurut gua. BTW guys, tolong kabarin deh, butuh gue bikin konten live gaming di Redmi Note 12 Turbo nggak ya? Kalau pada tertarik, boleh komen nih game apa aja yang mau dicobain. Oke, kesimpulan, gue bikin singkat aja ya. Kalau secara overall dari tes-tes kita tadi, bisa dibilang Redmi Note 12 Turbo dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya lebih baik dari kedua HP lainnya. Mulai dari sisi power, suhu, dan juga konsumsi baterai. Terbukti ya, di akhir tes baterainya masih sisa 57%, sedangkan kedua HP lainnya di bawah itu. Suhunya pun hampir di semua tes paling rendah. Terus buat gaming, Xiaomi 12T emang lebih unggul sih secara FPS. Tapi sebenarnya gue nggak berani klaim juga ya, karena selisihnya cukup tipis di 2 FPS aja. Cuma intinya untuk gaming, ketiga HP ini udah juara sih, dengan FPS cukup stabil di atas 50-an.
Terus kalau dibandingin sama Snapdragon Plus Gen 1 gimana bang? Jujur gue udah gak pegang HP-nya lagi sih. Udah dijual buat modal beli HP lain. Tapi kalau dari data di tes gue sebelumnya di Xiaomi 12S Ultra, untuk tes 6 kali Antutu, 8 Plus Gen 1 punya skor yang lebih tinggi, sekitar 500 ribuan. Tapi dari stabilisasi, suhu, konsumsi daya lebih baik di 7 Plus Gen 2. 3D Mark Stress Test juga sama ya, punya power yang lebih tinggi di Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi stabilisasi, suhu, dan konsumsi daya lebih baik di 7 Plus Gen 2. Kalau Snapdragon 8 Gen 1 gimana bang? Mungkin secara skor mirip-mirip, ada di sekitar 950 ribuan. Tapi karena panas, jadi nggak stabil aja sih, sehingga konsumsi dayanya juga berpengaruh. Overall, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini cukup menakutkan dan kandidat kuat gantiin chipset favorit gua untuk saat ini, yaitu Snapdragon 870 dan 8100 Ultra. Cuma ingat, ini masih di satu HP aja, biar makin yakin nanti kita coba di HP-HP lainnya. Ada request? Bisikin di komen, oke? Yaudah, makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya, biar gua makin semangat bikin kontennya. Bye-bye!